Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngampus Santai, tempat kita ngobrol santai seputar suka duka menjadi mahasiswa. Topik yang bakal kita bahas kali ini super duper relate buat kalian mahasiswa rantau di tengah ekonomi yang nggak pasti ini. Tentu aja aku nggak sendiri. Langsung aja kita panggilin bintang tamu kita yang super duper unik, yaitu Rio dan Putra. Rame banget ya di sini ya. Kacau. Jadi guys, di sini udah ada Putra, sang pejuang aspal, alias dia mahasiswa yang PP dari Kepanjen ke Unmar. Dan di sebelahnya ada Rio, yaitu mahasiswa dari Bali yang mau nggak mau harus ngekos demi kuliah. Halo Putra, Rio, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Kak Putri. Alhamdulillah. Nah, langsung aja boleh dikenalin kalian dari mahasiswa mana dan semester berapa? Aku dari Universitas Merdeka Malang, aku Putra, semester 6 dari Prodi S1 Manajemen. Kalau Rio? Kalau aku Rio dari Bali, terus kuliah di Universitas Merdeka Malang, jurusan manajemen, kebetulan satu kelas juga sama Putra. Oke. Mulai dari Putra. Aku mau nanya, kan Putra nih PP ya. Kira-kira berapa menit sih perjalanannya dari Kepanjen ke Unmar? Untuk waktunya ya, kalau dari waktu sih tergantung ya. Itu kan tergantung macetnya juga, tergantung rame jalannya atau enggak. Terus juga kalau misalnya pagi itu jam 6:30 ke atas itu udah macet. Jadi kalau misalnya aku masuk jam 7 itu jadi harus sebelum jam setengah 7 itu udah harus berangkat. Jadi sekitar kalau misalnya dari rumah ke kampus itu sekitar 30 sampai 35 menitan lah. Tuh. Lumayan lama ya, apalagi kan kebarengan sama anak-anak yang mau sekolah juga terus kan. sama ada kan juga kebarengan jam kerja juga kan kalau misalnya pagi. Oh iya, di situ kan juga banyak pabrik. Iya, ya, banyak pabrik juga. Oke, kenapa sih milih PP daripada ngekos? Alasannya yang pertama itu ya, yang pertama alasan orang tua, dari orang tua. Terus kalau yang kedua itu ya lebih menghemat juga sih, soalnya kan kalau ngekos untuk di era sekarang kan sekitar 500 sampai 600 ribuan kan ya per bulannya. Nah itu kan jadi kalau aku mending PP aja, soalnya kalau dihitung-hitung juga aku biasanya beli itu bensin 20.000 dapat 4 kotak. Jadi kan bisa buat 2 hari. Jadi sekitar kalau misalnya sebulan itu sekitar 300 ribuan. Jadi lebih menghemat lah. Berarti ngehemat berapa tuh? Menghemat 300 sampai 200. Iya, lumayan lah ya. Iya, lumayan. Kalau Rio sendiri, kosnya di mana? Boleh dipegang mic-nya? Kosnya ya. Kebetulan ini kayak gini. Iya, terserah. Kebetulan kosku itu dekat Unmar juga. Ya paling sekitar ya 2 kiloan. 2 kilo dari kampus. Bisa aja Rio. Nggak, ya paling 300 meteran dari kampus. Paling ya 5 menit 6 menitan dah dari kampus. Jalan atau? Itu naik motor. Kalau jalan 10 menitan paling. Oke. Kalau buat Rio, tantangan apa sih buat anak kos yang paling bikin kayak wah ternyata kos tuh gini ya gitu? Apa? Kalau buat tantangan sih kebetulan yang baru pertama kali ngekos ya paling kayak nggak bisa manja, terus Manja ke siapa tuh Kak? manja ke orang tua lah. Kayak biasa kan, aduh aku lapar, mah masakin dong, mah masak apa hari ini gitu. Kalau sekarang kan emang kalau kita lagi lapar, mau nggak mau kita harus bikin sendiri atau nggak beli sendiri gitu. Belum lagi kalau kita yang mager, apalagi anak-anak kos yang genzi gitu kan, pada mageran semua, jompo kalau nggak badan geter dulu baru beli makan gitu kan. Jadi ya gitu sih tantangannya buat dimakan doang. Itu aja atau Ya. ada yang lain? Yang lainnya ya umum anak kos ya paling masalah peruangan, keuangan gitu. Ekonomi ya. Ekonominya. Oke. Kalau buat Putra, kendala apa sih yang dialamin menerjang dari Kepanjen ke Dieng? Apa aja kendalanya? Kalau aku sih kendalanya ya mungkin pas di jalannya itu ya macet, apalagi kan
barengan sama truk kena asap gitu kan. Polusi Ya gitu polusi di rumah masih ganteng gitu kan nyap. Terus pas udah nyampe kampus udah bau asap, udah kulu-kulu gitu kan. Ya itu sih kalau kendalanya dari aku. Terus juga masalah waktu, apalagi kalau misalnya masuk pagi jam 7 itu jadi harus bangun lebih awal. Itu sih. Berarti hitungannya dari Panjen ke kampus itu bisa dibilang kayak touring gitu ya? Ya, touring. Touring ya? Sedikit touring. Sebanyak itu yang Jadi aku sama motor gitu kayak udah teman hidup. Nah, gitu. Udah kayak sejoli. Nah, ya. sejoli, udah sehidup semati itu. Udah bisa menerjang Panjen ke Unmer itu udah. Iya, udah cukup survival. Nah sekarang aku mau nanya, ini agak sensitif tentang ekonomi. Apa nih? Apa ya? Deg-degan aku. Nggak sih, ini santai aja. Aku mau nanya, kalau boleh tahu berapa sih uang saku kalian per bulan? Dari Karyo dulu deh. Kan anak kos nih biasanya kan beda kan. Kalau kos lebih banyak. Kalau aku ya jujur sih, aku kan dikasihnya per bulan ya. Ya. Jadi buat nominalnya tuh nominal mahasiswa pada umumnya. Nah pada umumnya itu berapa? Umumnya mahasiswa Harvard lah. Itu 2 digit ya? Ya bisa dibilang gitu. Ya paling 50.000. Oh sehari. 1 jam 50.000. Ya paling UMR Jogja lah. Oh, cukup itu buat cowok. Kan biasanya cowok kan ngerokok terus kayak nongkrong. Ya sebenarnya kalau dikasih berapapun kita nggak pernah cukup ya. Mau kasih 10 juta pun kayaknya kita masih kurang gitu. Gitu. Tapi ya nggak mau kita hidup sendiri ngekos gitu, kita harus manajemen uang juga biar gimana sebulan tuh cukup gitu. Nah kalau sekarang nih Karyo udah ngerasa cukup atau masih kurang? Sejujurnya masih kurang. Jadi ya daripada ngebebanin orang tua kan bisa kerja gitu, kerja sampingan buat tambah duit ya buat jajan atau buat Berarti fashion. Karyo sekarang punya pekerjaan sampingan buat nambah uang saku atau gimana? Ada Oh iya? ada pekerjaan. Spill dong kalau boleh tahu. Apalagi kan mahasiswa sekarang kan pengennya nambah-nambah uang saku kan. Kerja part time atau apa? Kalau kerja kebetulan aku full time ya, jadi ya kadang kebentur juga sama jam perkuliahan. Tapi ya mau nggak mau itu demi duit kan. Duit. Lagi Nah itu kerjaannya tuh jadi barista di cafe 1030 Oh, di mana tuh Kak? di Jalan Willis, dekat kampus. dekat berarti kampus. ya? Semua itu dekat kampus biar minim pengeluaran bensin juga. Oke. Sekarang aku mau nanya ke Putra nih. Ya. Benar. Kalau Putra uang sakunya berapa nih? Kalau uang saku sih berapa ya? Kan aku juga dijatah per bulan gitu ya. Itu 1 juta. Nah, tapi ya itu dari situ juga aku kan harus bisa membaginya juga. Soalnya kan juga buat bensin, terus kadang kan buat makan kan juga di luar kan, nggak di rumah. Terus ya caranya ya biar bisa hemat uang sih, yang bekal dari rumah gitu. Terus kadang kalau misalnya rokok itu ya belinya ngecer gitu. Ngecer bisa ya ngecer? Bisa. Ya? Tuh. Berarti menurut Putra uang segitu cukup nggak buat kebutuhannya? Ya mau nggak mau ya dicukup-cukupin. Cukup-cukup. Iya. Bersyukur. Oke, kan in this ekonomi ya, di tengah lifestyle anak muda sekarang kan kayak nongkrong, dikit-dikit self reward, terus kayak main-main ke sana ke sini, traveling. Nah, gimana sih cara kalian memanage uang saku kalian itu supaya kalian tetap bisa ngelakuin hal-hal yang itu tadi, lifestyle Jadi siapa dulu nih? mahasiswa? Boleh dari Putra atau Putra dulu. Putra dulu aja? Dari aku. apa-apa. Kalau dari aku sih ya
harus pintar-pintar memanage uang sih, harus nabung juga. Jadi pas awal bulan baru dikasih uang itu disisihin kayak buat bensin, buat ini. Jadi biar uang dari awal bulan sampai akhir bulan itu cukup gitu. Terus sama kurang-kurangin juga sih kalau dari aku ya. Itu kurang-kurangin juga kayak nongkrong atau apa gitu. Yang sekiranya bisa menghabiskan uang, yang terlalu menghabiskan uang gitu. Berarti lebih mendahulukan kebutuhan ya? Mendahulukan kebutuhan kan, soalnya juga tiap hari harus butuh bensin kan, terus juga harus butuh makan juga tuh. Ya apalagi kalau misalnya kelas pagi kan kadang nggak sarapan ya. Iya, kadang nggak sarapan. Iya, harus bawa lambung lah gitu ya. Nah, itu. Pagi bawa lambung. Nah, sekarang giliran Rio. Kalau aku sih cara ngatur duit buat self reward atau nggak buat ngopi-ngopi gitu harus ada yang dikorbanin sih. Misalkan aku udah ngejatahin untuk hari ini tuh makan berapa kali dengan nominal segini. Nah kalau mau ngopi itu disisihin. Berarti aku ngorbanin sarapan deh contohnya. Nah sarapannya 20.000 tak sisihin. Jadi 20.000 sarapan itu tak pakai buat ngopi. Begitupun sebaliknya buat self reward atau nggak traveling. Jadi misalkan traveling butuh dana 600.000, berarti aku nggak makan 7 hari. Itu biar bisa travelingnya, contoh kasarnya gitulah. Jadi mau nggak mau ya buat ngepres self reward itu harus dikorbanin dari duit sehari-hari gitu. Jadi ya harus kayak ngambil salah satu keputusan yang biar kita bisa ngelakuin kayak yang senangnya gitu ya. Oke. Nah sekarang ada nggak sih tips dari kalian budgeting, apalagi kan kalian anak ekonomi kan, gimana sih budgetingnya? Kayak misal 40% buat saving atau gimana? Kalau dari aku masalah budgeting itu mungkin ngalir aja. Sebenarnya ngalir aja ya, benar jujur benar. Ya kayak ya kalau dipersenin mungkin 60%-nya buat makan, minum, rokok, kehidupan sehari-hari lah. Terus 20%-nya buat bensin, 10%-nya kok butuh bensin? Ngopi traveling. Terus 10%-nya juga mungkin buat sedekah ke anak yatim. Atau nggak ke kota-kota infak. Contoh ya teman-teman. 5%-nya ya buat nabung atau buat hal-hal darurat gitu, biaya darurat gitu. Pasti budgeting yang dari aku. Kalau Putra gimana Put? Kalau aku sih ya kayak yang kataku tadi itu ya nabung, harus menabung dari awal. Jadi harus harus gimana caranya biar bisa sampai uangnya itu bisa sampai ke akhir bulan. Jadi biar nggak ngebebanin orang tua juga kan, soalnya kan kita juga udah jadi beban orang tua juga kan. Nah itu jadi ya harus nabung dari awal, harus disisihin kebutuhannya apa aja, harus pikir ke depan juga. Tapi kalian pernah nggak sih jatahnya tuh sebulan tapi sebulan tuh habis? Nah wah ini pernah. Dan itu gimana cara kalian minta ke orang tua? Ini Oke, terakhir nih. Nah, habis ini kan bakal ada mahasiswa baru. Boleh dong kasih tips dan saran buat adik-adik maba yang bakalan ngerantau, gimana caranya biar bisa survive sebagai anak rantau? Buat teman-teman yang baru masuk perkuliahan, itu saranku sih ntar ada ranking. Itu sarannya mungkin cari tempat kos yang nyaman dulu, perbanyak pertemanan juga, soalnya kan sendiri di sini di perantauan tuh nggak ada yang nolong kamu, nggak ada siapa-siapa. Jadi mungkin nyari kos yang enak, cari temen yang banyak, dan jangan sampai salah pergaulan ya. Jangan salah pergaulan. Terus mungkin harus belajar menghemat, jangan sering bohong ke orang tua. Itu sih. Kalau Putra?
aku ya juga setuju sih dari Rio ya. Cuma paling kan kadang kebanyakan maba sekarang itu kalau misalnya awal-awal rantau, apalagi di Malang kan juga banyak destinasinya ya. Iya, banyak. Nah itu kan kayak ke Bromo atau kemana. Nah jadi ya dikurang-kurangin juga itu kayak jalan-jalannya. Ya boleh untuk self reward itu mungkin sesekali aja. Jadi jangan yang setiap minggu atau sampai setiap hari gitu. Jadi agar apa ya? Ya biar bisa menghemat uang juga kan. Terus juga kalau bisa nyari kosnya itu yang di dekat kampus saja. Jangan yang terlalu jauh. Soalnya kan kalau misalnya terlalu jauh juga 2 kali pengeluaran dari kos sama bensin juga gitu. Oke. Dan guys, itu dia podcast kita hari ini. Thank you buat Putra dan Rio yang udah sharing hari ini. Semoga menginspirasi. Semoga menginspirasi buat kalian mahasiswa yang bakal ngerantau di Malang. Dan dari aku sekian podcast hari ini. Semoga menginspirasi. Bye guys. Bye.